Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat Rabu 24 Desember 2025. Pelajaran yang ke-13 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Bahaya Penyembahan Berhala. Bacalah Yosua 24 ayat 22 sampai 24. Mengapa Yosua perlu mengulangi seruannya kepada orang Israel untuk menyingkirkan berhala-berhala mereka? Yosua 24 ayat 22 sampai 24. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ancaman penyembahan berhala bukanlah ancaman yang bersifat teoritis. Sebelumnya di dataran Moab dalam konteks yang sama, Musa meminta keputusan yang sama. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Dewa-dewa yang ada di hadapan mereka bukanlah dewa-dewa di Mesir atau di seberang sungai, tetapi dewa-dewa itu ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, Yosua memohon kepada bangsanya untuk mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Istilah Ibrani yang digunakan di sini, natah, berarti merentangkan, membengkokkan. Kata ini menggambarkan Allah yang diharapkan untuk membungkuk dan mendengarkan doa. Dan ini juga merupakan sikap yang dituntut dari Israel di kemudian hari oleh para nabi. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kemurtadan Salomo ketika hatinya condong kepada ilah-ilah asing. Hati manusia yang berdosa tidak memiliki kecenderungan alami untuk tunduk dan mendengarkan suara Tuhan. Dibutuhkan keputusan sadar dari pihak kita untuk mengarahkan hati kita kepada pemenuhan kehendak Allah. Jawaban bangsa Israel secara harfiah berbunyi, kami akan mendengarkan suaranya. Ungkapan ini menekankan aspek relasional dari ketaatan. Israel tidak diminta untuk secara rutin mengikuti aturan-aturan yang tidak bernyawa. Perjanjian ini adalah tentang hubungan yang hidup dengan Tuhan, yang tidak dapat sepenuhnya diungkapkan oleh peraturan-peraturan belaka. Agama Israel tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi legisme. Sebaliknya, agama Israel adalah sebuah percakapan yang terus-menerus dalam iman dan kasih dengan juru selamat yang kudus dan penuh belas kasihan. Bahkan setelah janji rangkap 3 bangsa Israel untuk melayani Tuhan yang menyeratkan seperti yang diperintahkan Yosua, pembuangan ilah-ilah asing dari tengah-tengah mereka, laporan bahwa hal itu benar-benar terjadi tidak ada. Di sepanjang kitab ini sudah menjadi kebiasaan untuk melaporkan pemenuhan perintah Yosua atau perintah Musa sebagai contoh ketaatan. Tidak adanya hal itu di akhir kitab ini membuat permohonan Yosua menjadi tidak jelas. Imbauan utama dari kitab ini untuk melayani Tuhan bukan hanya untuk generasi Yosua, tetapi juga untuk setiap generasi baru umat Allah yang akan membaca atau mendengar pesan ini. Seberapa sering Anda berjanji kepada Tuhan bahwa Anda akan melakukan sesuatu tetapi ternyata Anda tidak melakukannya? Mengapa Anda tidak melakukannya? Apakah yang dapat Anda pelajari dari jawaban Anda tentang kasih karunia?
kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat hari ini yang membantu kami, menolong untuk dapat diingatkan tentang bahaya penyembahan berhala. Kiranya Engkau dapat menolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengarahkan hati kami kepada pemenuhan akan kehendak-Mu. Hidup dalam hati kami ya Tuhan, tuntunlah kami lewat Roh-Mu yang suci setiap hari. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat Rabu 24 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.